Wallahu ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Sama. Nih. Ma yustafad min majmu' al-ayat as-sabiqah. Yang dapat disimpulkan dari seluruh ayat-ayat yang telah kita jelaskan, afadat itsbat al-ma'iyyah. Ini semua menjelaskan itsbat, menegaskan sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan annaha naw'an, bahwasanya kebersamaan Allah ada dua macam. Ma'iyah ammah, kebersamaan yang umum, dan kebersamaan yang khusus. Ya, kebersamaan yang umum tadi kita jelaskan. Maknanya Allah dengan ilmunya, kuasanya, pendengarannya, penglihatannya meliputi seluruh makhluknya, tuh. Ya, dan aktivitas yang mereka lakukan, mau baik mau buruk, dan Allah kelak akan mengganjar mereka. Tak ada satu hal pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'iyah umum. Ada ma'iyah khusus yang mencakup makna apa? Ini khusus bagi hamba-hambanya yang beriman, pada para wali-walinya. Kebersamaan Allah di situ mencakup mana? Pertolongan Allah dan penguatan Allah bagi mereka. Jadi innallaha ma'a. Sesungguhnya Allah bersama. Zatnya tetap sekali lagi berada di langit. Yang bersamanya adalah ilmunya, kuasanya, pendengarannya, penglihatannya. Tuh, ada bersama para makhluknya. Tuh. Ini takwil bukan? Ini takwil. Tapi takwil yang hak. Sebenarnya takwil ini hak. Cuman karena ditunggangi oleh para orang-orang yang menyimpang, jadinya batil makna takwil ini. Kita yang mengitsbat asma wa sifat, mereka berikan julukan-julukan buruk kepada kita, tashbih, tamtsil, ya kan? Menyerupakan Allah dengan makhluk, menserupakan Allah dengan makhluk. Adapun kelakuan mereka yang hakikatnya adalah ta'til, ngerusak. Yang hakikatnya adalah menyimpangkan dan lain-lain, mereka berikan julukan yang manis buat tingkah mereka ini, buat kelakuan mereka bilang takwil. Padahal takwil sendiri maknanya di dalam bahasa Arab nggak mesti salah sih sebenarnya. Takwil di urf syariat ini ada 3 makna kira-kira ya. Pernah kita jelaskan kan? Takwil yang bermakna pertama artinya tafsir. Takwil itu artinya tafsir. Dari situ sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa buat Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah dia memahami agama dengan dalam dan ajarkanlah kepadanya takwil. Tuh, takwil itu apa? Tafsir Al-Qur'an. Makanya Ibnu Abbas di depan urusan tafsir. Rasul menggunakan kalimat takwil. No, bener nggak sebenarnya takwil? Benar, cuman dia pada pakai kalimat takwil buat yang kagak-kagak. Iya kan? Makna kedua takwil artinya adalah kesimpulan atau hasil akhir segala suatu perkara. Seperti perkataan Yusuf alaihissalam, hadza ta'wilu ru'yai. Ketika ia melihat akhirnya ayahnya berkumpul dan saudara-saudaranya pun pada sujud padanya. Dulu Yusuf alaihissalam pernah bermimpi melihat 12 bintang dan bintang ini pada sujud sama dia. Oke, zaman dulu dia. Dan ketika dia melihat saudara-saudaranya, oh ini hasil akhirnya nih, itu takwil mimpiku dulu tuh. Hadza ta'wilu ru'yaya, tuh hasil akhir, kesimpulan akhirnya begitu. Ini gitu. Itu takwil artinya. Oke? Ada makna ketiga dari takwil. Artinya apa? Mencoba menerapkan ke ranah praktis. Menerapkan ke ranah praktis. Contoh, diturunkan ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam surat kan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun." Apabila datang kepada Allah apabila datang kepadamu wahai Muhammad pertolongan Allah dan kemenangan, al-fath. Dan kau melihat para manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk berbondong-bondong ke agama Allah. Yani datang wafat pada datang masuk ke Islam, berbaiat kepada Rasul. Nah, ketika kau melihat kejadian itu, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mulai banyak-banyaklah bertasbih. Banyak-banyaklah bertasbih
Bihamdi rabbik, yang bilang subhanakallahumma wa bihamdik. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah padanya. Allahumma gfirli. Nah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya ia zat yang maha penerima taubat. Dapat ya? Nah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha cerita, sejak turun ayat itu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam di rukunya dan di sujudnya membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yata'awwalul Quran, dia mentakwil Al-Quran itu. Tuh, menerapkan perintah Al-Quran ke ranah praktis. No, yata'awwal Al-Quran. Memahami dan menyimpulkan sebuah nilai dari Al-Quran di ranah realita. Tuh. Karena kan tadi disuruh Allah kan, ketika kau melihat kejadian itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya kan? Banyak-banyaklah bertasbih bihamdi rabbik, dengan segala puji bagi Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah padanya. Tuh, berarti perealisasian perintah itu apa? Bilang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tuh, gitu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diajakin Umar nongkrong sama Ahlu Badr. Ahlu Badr nih seniors, orang-orang senior. Ibnu Abbas cerita, wah, waktu aku duduk di situ, aku melihat mata para sahabat seolah-olah yastangkir, yakni kayak aneh mereka melihat keberadaanku bocah bersama mereka para senior. Ngapa ini Umar ajak dia? Kita punya anak segede dia, nggak kita ajak-ajak majelis kita, begitu. Umar radhiyallahu anhu suka duduk sama ahli ilmu, bodoh amat urusan umur. Umar radhiyallahu anhu. Di situ dia Umar berkata kepada para ahli Badar, Ibnu Abbas haitsu alimtum, Ibnu Abbas lu pada tahu segala, gitu. Nah, di situ Umar, kata Ibnu Abbas, dia kayak mau show me off, dia mau menunjukkan kebolehanku. Dia bertanya, firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath. Tadi tuh, apa menurut kalian? Mereka pada berkata, itu perintah dari Allah apabila Rasul melihat kemenangan, apabila Rasul melihat bahwa telah ditaklukkan Mekah, Al-Fath. Al-Fath yakni Fathu Mekah. Maka Allah perintahkan Rasul untuk banyak-banyak bertasbih dan banyak-banyak beristighfar, gitu. Ya, itu mah nggak ada tafsirannya, itu mah terjemahan. Gitu, nggak ada takwilnya itu mah. Ya kan? Pada ngomong begitu. Nah, baru Umar ngasih unjuk ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, menurutmu apa? Tuh. Oke, boleh. Umar tahu, dia didoain sama Rasul kalau udah urusan tafsir mah. Ini ra'ait ma la yaron. Aku punya pendapat yang berbeda dengan mereka nih, para orang-orang tua. Ya salam. Apa menurutmu? Innaha ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad iqtarab. Hakikatnya itu adalah ajal Rasul yang telah mendekat. A'lamahullahu iyyah. Allah beritahukan padanya tanda-tandanya. Ketika telah datang bagimu pertolongan dari Allah dan kemenangan, yakni telah ditaklukkan Mekah. Dan ketika kau mulai melihat para manusia berbondong-bondong masuk Islam, itu udah mendekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi. Itu tafsirannya. Kata Umar, sungguh aku tidak melihat kecuali yang itu. Yani aku pun berpendapat sama. Maka mana ta'wil tadi, ya ta'awwal Al-Quran, memahami nilai dari Al-Quran dan menerapkannya ke ranah realita, baca realita kah, atau melakukan sebuah praktek dari sebuah nilai yang disimpulkan dari Al-Quran. Di antara makna ta'wil itu. Ya, jadi hakikatnya ta'wil hak gak? Hak. Cuman jadi buruk ketika takwilnya nih takwil istilah dan maksud mereka. Karena hakikatnya yang mereka lakukan nih bukan takwil, tapi ta'til, ngerusak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai ngerusak asma, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jahmiyah, mereka menafikan asma Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Diwarisin madhabnya sama Mu'tazilah. Mereka mengisbat nama-nama Allah, tapi sifat-sifat Allah ditakwil. Asy'ariyah pun demikian. Mereka mengisbat asma, mengisbat juga sebagian sifat, mentakwil sebagian sifat. Ahlu sunnah kita mengisbat al-asma was sifat kama ja'at, sebagaimana datangnya dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Taib, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.